Wiryadianto menghabiskan nafas terakhirnya di tangan Deddy Saputro di sebuah warung es di pinggir jalan. Wiryadianto meninggal dunia akibat ditikam senjata kerambit. Sadar telah membunuh, pelaku ditemani kekasihnya menyerahkan diri ke polisi. Inilah serial tapir tewas akibat celoteh di media sosial, menyerahkan diri di antar pacar. Kamu menyebut bagian dada perempuan saya. Ya dari situ saya mulai nggak terima. Pada saat bertemu, kemudian tersangka langsung melakukan penyerangan, yaitu tendangan dan juga penusukan. Kangen sekali, nggak tahu hati saya pokoknya itu sudah nggak bisa diceritakan. Wiryadianto menghembuskan nafas terakhirnya di tangan Deddy Saputro 22 tahun di sebuah warung es pinggir jalan. Wiryadianto meninggal dunia akibat ditikam menggunakan senjata tajam kerambit pada Sabtu malam 31 Mei 2025 lalu. Ya, jadi memang pertemuan antara kedua belah pihak, tersangka dan korban ini memang diawali oleh ada saksi dari pihak korban yang berinisiatif sebenarnya kepada tersangka untuk memohon maaf atas nama korban, yang kemudian direspon oleh tersangka ini, ya sudah kalau seperti itu ketemuan saja. Ketemuan, dan kemudian dari pihak korban juga ada chat dengan tersangka dan kemudian menyepakati pertemuan di TKP. Jadi masing-masing pihak ini berangkat dari kediaman masing-masing. Sampai di TKP, kemudian tersangka ini menendang korban dan kemudian setelah tersungkur dihampiri oleh tersangka dan ditusuk menggunakan senjata tajam jenis karimbit. Sadar telah membunuh, pelaku ditemani kekasihnya menyerahkan diri ke Polsek Gambiran. Polisian kemudian melakukan penyelidikan. Untuk menghilangkan jejak, pelaku sempat membuang barang bukti senjata kerambit ke sungai. Diduga ada peristiwa perkelahian yang menyebabkan orang meninggal dunia. Dan satu orang laki-laki ini ditemani oleh satu orang perempuan itu yang berinisial S dan menyampaikan bahwa ini adalah diduga pelakunya. Jadi kemudian kami terima dengan baik dan mereka menyampaikan kronologi kejadian bahwa sempat ada adu argumen sehingga kemudian adu fisik. Kami juga tidak tahu kejadiannya bagaimana. Nah, kemudian kami amankan mereka berdua di kantor kami Polsek Gambiran. Polisi juga memeriksa saksi-saksi saat pembunuhan terjadi, termasuk pacar pelaku yang mengetahui peristiwa tersebut. Jadi setelah kejadian, kami periksa semua saksi-saksi yang ada di lokasi dan yang melatar belakangi kejadian ini, termasuk pacar atau teman dekat pelaku, dan juga beberapa orang yang memboncengi pelaku pada saat kedatangan yang bersangkutan ke TKP saat menemui korban. Polisi juga melakukan tes urin terhadap pelaku Deddy untuk memastikan penyebab pembunuhan. Pelaku kini mendekam di tahanan Mapolres Banyuwangi, Jawa Timur. Pelaku juga dikenakan pasal berlapis 338 dan 340 pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara maksimal hukuman mati. Sementara pasal yang kami kenakan adalah pasal 340 atau 338 atau 351 ayat 3 KUHP yang berkaitan tentang pembunuhan berencana ataupun pembunuhan dan penganiayaan berat yang mengakibatkan seseorang meninggal dunia. Mengapa kami kaitkan dengan diduga ada perencanaan? Karena memang ada jeda waktu beberapa hari sebelum pelaku ini merencanakan bertemu dengan korban, yang terus kemudian memang diduga senjata tajam ini sudah dipersiapkan oleh pelaku ketika sesaat bertemu korban akan langsung menghunuskan senjata tajam ini. Itu makanya kami masukkan juga terkait dengan delik pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana.
terus korban sempat jatuh, akhirnya dibawa ke rumah sakit oleh temannya dia sama teman saya. Habis itu saya nyusul sama pacar saya. Setelah di lokasi saya tungguin, korban dinyatakan nggak ada, langsung saya menyerahkan diri ke